Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Saya Alvin Cita Damayanti. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian PU dari Babakop 1 Medan batch 3 dan saya ditugaskan di Direktorat Bendungan dan Danau. Di sini saya akan menjelaskan paparan saya terkait dengan penerapan Smart ASN di Direktorat Bendungan dan Danau. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang outline paparan yang akan saya bawakan, yaitu pertama profil instansi atau unit kerja, yang kedua tugas dan layanan di unit kerja, dan yang ketiga adalah refleksi diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari unit kerja saya, yaitu eselon pertama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sedangkan eselon 2 yaitu Direktorat Bendungan dan Danau, dan eselon 3 yaitu Subdirektorat Wilayah 2. Nah, di sini Subdirektorat Wilayah 2 itu wilayah kerjanya itu pemantauannya di Pulau Jawa dan Bali. Nah, alamat dari unit kerja saya itu di lantai 5 Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Direktorat Bendungan dan Danau, yaitu adalah melaksanakan pembinaan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan danau dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air. Di sini ada struktur organisasi, yaitu di mana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu dipimpin oleh Direktur Jenderal yang sekarang dijabat oleh Pak Dwi Purwantoro, dan Direktorat Bendungan dan Danau dijabat oleh Pak Duki Malindo, dan Subdirektorat Wilayah 2 dijabat oleh Pak Nimrod Rumarpen. Selanjutnya adalah tugas dan layanan. Yang pertama, peran di Direktorat Bendungan dan Danau adalah mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengelolaan bendungan, danau, serta situ. Yang kedua, layanan yang diberikan, yaitu penyediaan data teknis, laporan, kajian atau dukungan administrasi, pembangunan bendungan, danau, serta situ. Yang kedua, memfasilitasi pembinaan dan supervisi kegiatan konservasi fisik sumber daya air. Standar layanan yang dicapai, yang pertama, akurasi data dan laporan. Yang kedua, tepat waktu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah profesional, transparan, serta akuntabel. Kontribusi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari Direktorat Bendungan dan Danau adalah yang pertama, membantu kelancaran pembangunan bendungan, danau, serta situ, dan yang kedua, mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah refleksi diri, di mana ada 3 poin penting, yaitu terkait ciri Smart ASN yang telah saya lakukan, peningkatan yang dapat saya lakukan, dan perbaikan di unit kerja saya. Yang pertama terkait dengan ciri Smart ASN yang telah saya lakukan, yaitu satu, integritas, di mana saya telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di Direktorat Bendungan dan Danau. Yang kedua adalah profesional, di mana saya telah mendukung perencanaan dan laporan teknis sesuai dengan ketentuan dan standar. Dan yang ketiga adalah adaptif, di mana saya telah memanfaatkan aplikasi berbasis digital seperti Bravo, TNDE, Klopp, dan Microsoft. Dan yang keempat yaitu adalah kolaboratif, di mana saya telah bekerja sama dengan tim lintas subdirektorat maupun unit pelaksana teknis. Yang selanjutnya adalah peningkatan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pengoptimalan penggunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi berbasis digital dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah pemahaman teknis mendalam terkait perencanaan dan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, serta situ. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi publik dan penulisan laporan teknis. Yang selanjutnya adalah perbaikan yang harus dilakukan di Direktorat Bendungan dan Danau, di mana pembuatan template laporan monitoring yang lebih ringkas dan interaktif. Dan yang kedua adalah mengusulkan pemanfaatan digital sederhana untuk tracking progres pembangunan bendungan di Jawa dan Bali. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.